Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Itmi dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Tegal bersama saya Muhammad Ainul Yakin. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025. Jadi aku pengen mengucapkan selamat tahun baru untuk Sobat Itmi dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, tanggal 4 Januari, bertepatan dengan hari yang sangat penting untuk kita Sobat Itmi, terutama untuk kita penyandang disabilitas tunanetra. Karena hari ini merupakan Hari Braille Internasional, dan aku yakin seluruh tunanetra di dunia itu menggunakan huruf Braille teman-teman ya, untuk membaca dan menulis gitu. Kecuali kalau yang mungkin yang low vision jauh gitu ya, itu masih menggunakan huruf awas gitu. Tapi sebagian besar penyandang tunanetra di dunia itu menggunakan huruf Braille. Jadi aku ucapkan selamat Hari Braille sedunia teman-teman. Nah, berhubung hari ini Hari Braille, aku pengen membahas ya. Aku pengen membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan huruf Braille atau yang berkaitan dengan huruf Braille. Dan sebelumnya nih teman-teman, aku mau disclaimer dulu kalau opini yang aku disampaikan di video ini itu merupakan pendapatku sendiri gitu ya, sebagian besar ya kalau aku menyampaikan pendapat. Jadi buat teman-teman yang pengen menambahkan pendapat, pengen menyampaikan pendapat, atau pengen menyanggah pendapatku juga boleh teman-teman, di kolom komentar silahkan ya. Jadi teman-teman, kenapa Hari Braille dirayakan hari ini, tanggal 4 Januari? Kenapa tidak tanggal 5 Januari atau mungkin tanggal 3 Januari atau tanggal 13 mungkin atau tanggal 14? Dan kenapa harus di bulan Januari? Nah teman-teman, menurut beberapa literatur yang aku baca gitu ya, jadi peringatan Hari Braille sedunia itu diperingati pada tanggal 4 Januari itu karena untuk menghormati Louis Braille teman-teman. Louis Braille itu penemu huruf Braille ya teman-teman ya. Jadi Louis Braille itu lahir pada tanggal 4 Januari 1809 di Prancis, teman-teman. Nah, Louis Braille ini saat usianya masih 5 tahun, beliau tuh mengalami kebutaan ya. Dan beliau itu menemukan huruf Braille di usianya yang ke-15 tahun. Jadi Louis Braille ini tuh awalnya terinspirasi dari huruf yang digunakan oleh militer ya, yang digunakan oleh militer untuk membaca di kegelapan gitu. Jadi huruf timbul itu awalnya digunakan oleh militer gitu. Lalu Louis Braille itu terinspirasi, kenapa aku nggak menciptakan huruf yang berbasis timbul gitu. Akhirnya Louis Braille ini menciptakan huruf Braille untuk dirinya sendiri agar bisa baca tulis, dan huruf Braille itu sampai sekarang bermanfaat untuk kita, seluruh penyandang tunanetra di seluruh dunia gitu. Nah teman-teman, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, teman-teman awas ya, huruf Braille itu tuh bentuknya seperti apa sih? Jadi huruf Braille itu sekarang ini bentuknya sangat beda dari huruf awas teman-teman ya, dari huruf abjad biasa gitu ya, itu sangat beda. Jadi huruf Braille itu hanya titik-titik timbul yang setiap titik-titiknya itu memiliki makna huruf, simbol maupun angka gitu ya. Jadi sangat beda gitu. Titik-titik timbul itu nantinya kita raba dan kita baca gitu. Jadi dari satuan huruf menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah wacana, itu teman-teman tunanetra di dalam berliterasi itu menggunakan huruf Braille teman-teman. Nah kemudian teman-teman, lalu apa manfaat huruf Braille gitu ya? Huruf Braille itu sangat bermanfaat buat kita penyandang tunanetra karena kita bersekolah ya, kita membaca dan menulis, kita berliterasi di sekolah maupun dimanapun gitu ya, kita tuh membaca dan menulis menggunakan huruf Braille teman-teman, dan sangat bermanfaat bagi pendidik ya, pendidik yang mungkin mengajar di sekolah luar biasa atau di sekolah inklusi yang memiliki siswa tunanetra. Itu sangat bermanfaat karena penyandang tunanetra itu ya membaca tulis dengan huruf Braille gitu ya. Jadi mengerjakan PR pun ya pakai huruf Braille gitu. Jadi untuk para pendidik itu sangat bermanfaat karena pendidik itu bisa mengoreksi tugasnya teman-teman tunanetra dengan menguasai huruf Braille. Kemudian teman-teman, lalu apa
tantangan saat ini ya di era teknologi yang semakin canggih. Menurut aku itu tantangan untuk kelestarian berliterasi menggunakan huruf braille itu ini teman-teman ya. Karena sekarang kan hampir semua tunanetra memiliki smartphone ya, dan smartphone itu bisa diinstal yang namanya aplikasi screen reader atau program pembaca layar. Jadi penyandang tunanetra itu sekarang melakukan literasi, kebanyakan literasi digital gitu ya. Jadi jarang membaca menggunakan huruf braille. Jadi kalau misal kita mau mencari informasi ya jarang ya yang langsung aku pengen nyari tahu tentang ini terus ke perpus yang ada buku braille-nya gitu ya. Jadi tunanetra tuh sekarang tuh ya literasi digital menggunakan laptop maupun smartphone yang sudah diinstal pembaca layar gitu. Termasuk aku teman-teman ya. Jadi aku tuh waktu masih SMA sering ya membaca buku braille gitu, berliterasi dengan buku braille. Tapi sekarang setelah kuliah, apalagi di kampusku perpustakaannya belum menyediakan huruf braille teman-teman. Jadi ya sangat jarang sekarang ya mencari jurnal atau mencari buku-buku menggunakan huruf braille. Dan aku tanya sekarang, teman-teman mungkin kalau pengen membaca novel, apa teman-teman langsung ke perpustakaan untuk mencari novel braille atau membeli novel braille? Aku rasa sangat jarang ya. Jadi sekarang tuh teman-teman kalau mau baca novel ya pakai e-book gitu kan, pakai PDF atau TXT gitu kan, menggunakan smartphone atau laptop gitu. Jadi memang sekarang seiring canggihnya teknologi, huruf braille tuh sangat jarang digunakan tunanetra untuk berliterasi. Tapi hanya sebagian gitu ya, nggak semua ya. Masih banyak banget tunanetra yang sangat mencintai berliterasi menggunakan huruf braille gitu ya. Nah kemudian teman-teman, siapa aja sih yang perlu mempelajari huruf braille? Seperti yang udah aku bilang tadi ya, yang pertama itu selain penyandang tunanetra, kalau penyandang tunanetra itu udah pasti wajib gitu ya. Tapi selain penyandang tunanetra yang perlu mempelajari huruf braille, aku rasa itu pendidik ya, atau guru. Apalagi sekarang tuh banyak tunanetra yang sekolah di inklusi gitu ya. Jadi guru itu sangat disarankan bisa menguasai huruf braille, karena kalau menemui siswa tunanetra di sekolahnya itu akan memudahkan gitu ya, memudahkan siswanya dan memudahkan gurunya gitu. Kemudian orang tua yang memiliki putra-putri penyandang disabilitas itu juga sangat disarankan menguasai huruf braille, karena dengan orang tua yang menguasai huruf braille, mereka tuh bisa memantau proses belajar anaknya gitu ya. Jadi bisa ngecek anakku tuh yang dicatat tuh apa aja sih, pelajarannya sampai mana sih gitu. Itu bisa tahu kan gitu kalau misal orang tua bisa menguasai huruf braille gitu. Jadi orang tua yang memiliki putra-putri tunanetra juga sangat perlu tuh untuk belajar huruf braille gitu. Nah teman-teman, mungkin ini ya pembahasan kita spesial di Hari Braille. Jadi sekali lagi aku ucapkan selamat memperingati Hari Braille sedunia buat teman-teman semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sangat mencintai literasi dan membudayakan literasi dimanapun kita berada gitu ya. Terima kasih buat teman-teman. Silahkan yang mau menambahkan di kolom komentar ya, yang mau menambahkan pendapat atau yang mau menyanggah pendapatku gitu, silahkan bisa di kolom komentar gitu. Dan kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberi dukungan untuk channelnya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Tegal. Dan tentu masih banyak kekurangan di video ini, untuk itu aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.